Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di YouTube channelnya Rida Ae. Tada! Halo guys, aduh udah lama banget ya aku nggak bikin lagi video buat kalian semua. Maaf ya, soalnya sekarang itu lagi sibuk ngurusin ini itu, jadi belum ada waktu buat bikin video lagi. Nah sekarang mumpung ada waktu, aku pengen menghibur kalian lagi guys. Nah kira-kira episode kali ini aku mau bahas tentang apa ya guys? Coba tebak, ada yang bisa tebak nggak? Oke guys, jadi aku mau ngejelasin nih apa sih sebenarnya LDR, bagaimana sih LDR itu, apakah hubungan yang menarik untuk dibahas? Oke, kita bahas ya guys. Nah, LDR adalah singkatan dalam istilah bahasa Inggris, yaitu Long Distance Relationship, yang berarti hubungan jarak jauh. Oke guys, hubungan jarak jauh. Dicatat ya. LDR masuk ke dalam bahasa Inggris, yaitu bahasa Jermanik guys, yang pertama kali dituturkan di Inggris pada abad pertengahan awal, dan saat ini merupakan bahasa yang paling umum digunakan di seluruh dunia. Di seluruh dunia guys, jadi bukan hanya di Indonesia. Seluruh dunia. Duh, pokoknya ini banget ya guys. Oke guys, berbicara tentang LDR kan itu mungkin hubungan yang gak mudah ya guys. Kamu gak bisa setiap saat bisa berjumpa dengannya, baik itu sekedar nonton, dinner, main. Pokoknya memang hubungan yang berbeda gitu dari yang hubungannya dekat gitu. Tapi gak jarang gitu masih banyak pasangan yang bisa bertahan dengan hubungan jarak jauh ini. Tapi banyak juga sih yang bertahan dengan berkompromi berdua. Sebenarnya nggak sulit kok menjalani hubungan LDR. Kamu hanya perlu cara-cara dan taktik dalam hubungan seperti itu guys. Nah, daripada ragu, inilah LDR dan tips menjalaninya. Nah, seperti namanya, LDR merupakan hubungan jarak jauh ya guys. Gak ada ketentuan sejauh apapun jarak yang memisahkan mereka gitu. Namun biasanya jarak ini menghalangi mereka untuk bertemu secara langsung guys setiap harinya. Perlu ada usaha dari dua belah pihak untuk bisa bertemu. Lalu bagaimana sih kekasih bisa bertahan dalam LDR ini? Oke guys, ini tipsnya. Yang pertama, belajar hidup mandiri. Apa sih definisi mandiri buat kalian? Apakah melakukan sesuatu secara sendiri? Ataukah seperti mandi sendiri? Maaf ya guys, itu cuma guyonan doang kok. Nih, gak mudah untuk menjalani sesuatu sendiri saat pasanganmu gak berada di dekatmu. Bahkan jika pasangan yang lain bisa melakukan hal bersama kamu harus melakukannya sendirian guys. Nah itulah resikonya guys. Gak ada yang dipermasalahkan sih dalam hal ini, karena kamu bisa terlatih untuk menjadi perempuan yang mandiri, hore, dan gak manja kepada pasangan. Nah banyak hikmahnya guys. Jadi memang hubungan LDR itu bisa membuat kita belajar untuk mandiri. Kita bisa kok melakukannya sendiri gitu tanpa ada pasangan kita guys. Nah gimana, masih penasaran dengan tips-tips selanjutnya? Oke, kita masuk ke dalam tips kedua, terbuka satu sama lain. Oke guys, saat kamu dan pasangan berada dalam jarak yang cukup jauh, terbuka akan segala hal yang berkaitan dengan hubunganmu juga diperlukan guys. Nah ini juga kunci guys. Kamu dapat menceritakan tentang hal keseharianmu, baik itu rekan kerja, kondisimu saat ini, dan keinginanmu dalam hubungan saat ini. Berani untuk mengutarakan sesuatu sangatlah sah-sah aja sih, selama penyampaianmu juga dengan baik.
Nah, jadi guys, dalam hubungan LDR itu kita memang nggak bisa sih untuk nggak terbuka gitu. Nah, ini adalah kunci gitu, gimana kita menjalin sebuah hubungan yang komitmen gitu. Nah, kita kalau misalnya dia terbuka, jadi kan enak gitu ya, nggak ada yang disembunyi-sembunyikan gitu. Jadi kita juga kan lebih percaya kepada pasangan kita guys. Nah, begitu. Oke, kita masuk tips yang ketiga. Apakah itu? Rutin menjalani komunikasi. Oke guys, mungkin ini vital banget ya, komunikasi. Oke. Jadi segala sesuatu itu bisa mudah dengan adanya komunikasi. Contohnya aja kan ya nggak jauh-jauh gitu ya, hubungan yang dekat aja bukan LDR kan, kalau nggak ada komunikasi mungkin kan banyak perseteruan, banyak masalah, banyak pembohongan gitu. Ini kunci, pokoknya ini kunci, apalagi untuk sebuah hubungan LDR yang jarang ketemu, jarang bertatap muka, jarang lihat keadaan aslinya gitu. Jadi ini harus rutin banget gitu dijalani menurut aku sih. Jadi jika kamu sudah penat akan rutinitas sehari-hari, akan lebih berkesan jika kamu berkeluh kesah dengan dia siapa ya, dengan pasangan kamu lah. Pilih waktu untuk berkomunikasi dengannya, dimana waktu tersebut nggak mengganggu aktivitasmu dan dia. Ya pokoknya apa sih, kita cari waktu luang aja. Kita kan di sini punya kesibukan, mungkin dia juga punya kesibukan di sana. Nah, kapan nih ada waktu nyantainya? Nah, kita kan bisa nih komunikasi gitu. Ya, setidaknya video call gitu sepekan sekali. Kalau nggak tahan ya setiap malam video call. Sekarang kan bisa dipermudah dengan adanya komunikasi guys, apalagi kan sekarang zaman udah modern nih, jadi kan nggak sulit gitu untuk melihat wajahnya atau mendengar suaranya. Kita cukup punya HP, punya kuota, nah udah deh jalan gitu. Jadi nggak ada masalah yang sangat susah gitu, semuanya bisa kok kalau kitanya mau. Nah, yang keempat juga ini nggak kalah penting guys, percaya kepada pasangan. Ini juga penting banget sih, penting banget. Kunci dalam sebuah hubungan LDR itu ya kepercayaan gitu. Saat kamu sudah memiliki rasa percaya satu sama lain, hubungan yang kalian jalani akan lebih kokoh guys. Kayak kokoh, kayak bangunan, kokoh banget. Ini kokoh nggak ya bangunan ini? maaf bercanda. Nah, jadi biarkan dia beraktivitas di sana dengan mendapatkan kepercayaanmu. Dengan rasa itu dia nggak akan melakukan hal yang nggak kamu inginkan, begitu juga sebaliknya guys. Pokoknya kamu percaya aja sama dia bahwa dia itu misal nggak bakal selingkuh gitu. Nah, jadi itu juga nggak bikin kita parno gitu ya. Kita nggak merasa takut, aduh dia di sana lagi ngapain ya, dia selingkuh nggak ya, dia gimana ya. Jadi kita terlalu banyak pikiran gimana ya, nggak baik gitu. Nah, kalau dengan rasa percaya, setidaknya kita udah menumbuhkan rasa husnudzon gitu, prasangka baik kepada dia gitu. Nah, ini kan menenangkan hati kita juga, otak kita juga gitu. Kita nggak pusing terlalu mikirin berat tentang dia. Oke guys, kita masuk yang kelima. Nah, yang kelima ini ada ruang untuk dirinya guys. Nih begini guys, meskipun kamu harus terbuka dan menjalani komunikasi yang baik, yang harus kamu ingat adalah dia mempunyai privasi untuk dirinya sendiri. Jangan sampai kamu selalu ditemani lewat smartphone, akan mengganggu waktu untuk dirinya sendiri guys. Semua bisa dikondisikan selama kamu dan dia saling mengerti satu sama lain dan fleksibel. Ya jadi mungkin kita juga di sini dituntut nggak harus komunikasi setiap hari sih. Yang penting mungkin ada kepercayaan, ada komitmen gitu sih. Dia juga kan punya aktivitas lain gitu, jadi kita nggak bisa meminta seluruh waktunya guys. Kita juga harus memberikan ruang untuk dirinya sendiri, me time lah istilahnya kayak gitu. Nah, yang keenam, berpikir positif. Nah, ini yang tadi udah dibahas ya.
Nah, berpikir positif. Nah, jadi berpikir positif dapat membuat pikiran kamu atau mindset kamu selalu baik kepadanya. Dengan berpikiran selalu baik dengannya, kamu gak akan dihantui rasa curiga. Nah, ini penting banget. Dan insecure apa yang akan dilakukan di luar sana. Ini juga akan membantumu untuk mencapai mental health, atau misalnya jadi hati kita tuh punya mental yang baik gitu, jadi nggak terlalu berpikir negatif gitu sama dia gitu. Nah, ini juga kesehatan hati juga gitu, harus dijaga, ya nggak sih guys? Iya dong. Nah, yang ketujuh adalah mempergunakan waktu bertemu yang berkualitas. Nah, ini nih yang paling disuka guys. Saat berbulan-bulan nih nggak ketemu, kamu bisa merencanakan waktu bersama dengannya. Kamu dan dia bisa bertemu untuk berlibur bersama atau sekedar menghabiskan waktu bersama. Pokoknya pilih tanggal merah ataupun libur panjang untuk melakukan pertemuan. Kamu bisa melakukan riset tempat mana nih yang bagus dan hal apa aja nih yang ingin kamu lakukan bersama si dia. Pokoknya bikin pertemuan itu berkualitas guys, karena kan jarang-jarang gitu ya ketemu. Nah, oke guys, mungkin 7 tips itu aja yang bisa aku sampaikan. Oke. Nah, di sini mungkin nggak semua orang atau nggak semua pasangan bisa gitu ya untuk menjalani sebuah hubungan jarak jauh atau yang sering kita kenal sebagai hubungan LDR. Mungkin hanya beberapa orang aja sih, tapi masih ada kok yang bisa bertahan dengan hubungan seperti ini. Sebenarnya sih ini hubungan yang gimana ya, bisa diatur gitu ya, kalau misalnya bisa bertahan lama kalau kitanya mau gitu, asalkan tadi dilakukan tips-tips yang tadi guys. Gimana, apakah video ini bermanfaat, apakah video ini membantu kalian? Kalau misalnya kalian suka atau misalnya ada hal-hal yang ingin disampaikan atau yang ingin ditanyakan, kalian boleh ya komentar di bawah ini. Oke guys, ditunggu ya komentarnya apapun itu. Misalnya kalian mau nanyain tentang si dia nih, kak gimana nih si dia kok gini-gini, atau misalnya ada hal-hal yang belum jelas, kalian boleh tanyakan di komentar ya guys. Makasih sudah menyempatkan waktu nonton video aku, makasih banget. Nah, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.